Apa jadinya bila penumpang yang hilir mudik di sebuah bandar udara ternyata bukan manusia? Ikuti kisahnya hanya di channel EF Untold Story. Dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita senantiasa terhindar dari gangguan yang tidak kita inginkan. Nah, kalau sudah, pasang handsfree kalian, cari posisi yang nyaman, kita mulai ceritanya. Penumpang kemalaman. Cerita ini saya dapatkan dari, sebut saja Mas Andi, bukan nama sebenarnya. Jadi Mas Andi ini adalah salah satu karyawan di Bandara Adi Sucipto, di mana dia bertugas, kita sebut saja di instansi PTA. Jadi dia adalah seorang teknisi pesawat terbang yang bertugas menghandle pesawat, kita sebut saja pesawat A. Nah, PTA ini memiliki beberapa kantor di Bandara Adi Sucipto. Salah satu kantornya adalah kantor utama yang berada di bagian dalam terminal yang jadi satu dengan penumpang, dan ada satu lagi kantor yang berdekatan dengan area parkir pesawat. Kita sebut saja kantor untuk petugas di lapangan. Nah, kantor tersebut berada di paling ujung parkiran pesawat Bandara Adi Sucipto, di mana area kedatangan untuk penumpang. Jadi penumpang yang landing dari pesawat itu pasti menuju ke ruang kedatangan. Berada di ujung yang berseberangan dengan kantor A tersebut. Jadi bisa dibayangkan ya, kantor A ada di ujung timur, sedangkan pintu kedatangan ada di ujung barat. Itu sangat jauh. Kemudian kita sebut saja ada pesawat B. Ada pesawat B yang bukan dihandle oleh PTA atau Mas Andi ini. Pesawat B ini mempunyai schedule atau jadwal itu setiap hari dia datang jam 3 sore. Jam 3 sore ya. Setiap hari jam 3 sore penumpang turun, kemudian pesawat itu dia menginap di situ atau kita sebut ngeron, menginap di situ, kemudian berangkat lagi besok paginya jam 9. Jadi jelas ya, setiap hari dia datang jam 3 sore, menginap, kemudian dia berangkat lagi besoknya. Nah, pesawat yang menginap itu otomatis tidak sembarangan aja ditinggal begitu. Pasti akan dicek-cek terlebih dahulu, kemudian jika sudah nanti mesinnya akan ditutup, kemudian pintu juga akan ditutup, kemudian tangga yang menuju ke pintu masuk pesawat itu pasti akan dilepas. Yang jelas pesawat akan diamankan dulu oleh petugas teknisi pesawat terbang PTB tersebut. Nah, kurang lebih demikianlah SOP-nya. Nah, waktu itu tahun 2017 Bandara Adi Sucipto sedang ramai-ramainya. Jadi operasional bandara itu dari pagi sekitar jam 4 dan bisa sampai jam 12 malam. Nah, kantor Mas Andi ini tepat berseberangan dengan lokasi di mana pesawat B itu parkir setiap harinya, setiap sorenya. Jadi bisa dibayangkan ya, di ujung timur kantor A, di depannya ada pesawat B, di mana nanti penumpangnya yang turun di situ akan menuju pintu kedatangan di ujung barat. Jadi setiap penumpang yang turun ataupun mau naik pesawat B yang nginap tersebut selalu terlihat dari kantor Mas Andi ini.
dan sudah menjadi pemandangan yang biasa ketika orang berlalu lalang di situ, itu pemandangan yang wajar. Nah, seperti malam-malam biasanya, Mas Andi itu sedang duduk standby bersama teman-temannya di dalam kantor PTA tersebut, sambil dia standby akan menghandle pesawat berikutnya, di mana pesawat A itu bisa sampai jam 9 bahkan jam 10 malam, bahkan lebih jika itu delay. Nah, pada hari itu, pada malam itu, Mas Andi dan kawan-kawannya itu sedang duduk santai standby di dalam kantornya. Seperti biasalah namanya anak muda itu main game, sedang mabar dengan teman-temannya. Nah, kejadian itu sekitar jam 9 malam. Nah, salah satu temennya itu yang sama-sama bermain game itu tiba-tiba menoleh keluar. Ternyata dia itu melihat seorang wanita berpakaian seperti layaknya penumpang, rambutnya panjang sebahu, memakai baju putih, menarik tas koper besar, sedangkan untuk bawahannya Mas Andi kurang jelas karena dia waktu itu tidak memperhatikan, tidak begitu fokus, dia fokusnya ke game. Jadi dia taunya itu adalah penumpang biasa, jadi hanya melihat sekilas saja. Berjalan menuju ke arah kedatangan dari arah pesawat B. Nah, temannya Mas Andi ini noleh, set, oh ya sudah, seperti nggak terjadi apa-apa, oh penumpang. Kemudian dia main game lagi. Nah, karena salah satu menoleh, temennya itu yang lain termasuk Mas Andi itu ikut menoleh. Oh penumpang. Kemudian konsentrasinya dia kembali lagi main game lagi. Mereka nggak sadar bahwa itu jam 9 malam. Sedangkan pesawat B itu landing sudah dari jam 3 sore tadi. Persiapan untuk closing pesawat itu mungkin bisa 1 jam. Untuk cek-cek akhir dan segala macam itu bisa berlangsung 1 jam. Ya paling nggak jam 4 atau jam 5 itu sudah selesai. Biasanya nggak sampai maghrib itu checking pesawat segala macam itu sudah selesai. Nah, ini dia jam 9 malam, tapi mereka itu nggak ngeh. Ada orang lewat, penumpang lewat, padahal dari arah timurnya lagi itu udah nggak ada lagi akses untuk penumpang. Hanya ada pintu masuk untuk kendaraan besar dan untuk pegawai. Sudah nggak mungkin penumpang lewat situ. Nah, kejadian itu tidak ada yang menyadari. Kemudian malam itu mereka bertugas sampai selesai, tidak ada kejadian apapun. Nah, besok malamnya itu terjadi lagi. Ketika jam 9 mereka masih menunggu pesawat, main game bareng di dalam ruangan, di regu yang sama. Ada penumpang yang lewat, wujud yang sama, perempuan yang sama, pakaian yang sama, dan dilihat oleh orang-orang yang sama. Dan mereka cuma ngelihat, oh penumpang main game lagi, tanpa sadar bahwa penumpang itu sebenarnya sudah habis, sudah tidak ada lagi aktivitas dari pesawat B tersebut. Nah, hal itu sering terjadi pada regunya Mas Andi. Nah, kemudian pada suatu hari, pada suatu malam, pesawatnya Mas Andi tersebut, pesawat A itu, ketika dia jadwalnya malam menginap itu, dapat jatah parkir menginap di sebelahnya pesawat B. Waktu itu jam setengah 12 malam. Dan semua teknisi pesawat, Mas Andi dan kawan-kawannya itu melakukan checking akhir sebelum akhirnya pesawat itu ditinggal pergi. Ada kawannya yang nyeletuk, wah enak ya pesawat B itu, jam 3 sore udah selesai. Lah kita sampai jam 12 malam kayak gini, apa nggak capek? Nah, mendengar hal itu, Mas Andi tiba-tiba kaget, tersadar, dan dia langsung ngeh. Bentar, iya ya, pesawat B itu kan jam 3 udah selesai. Terus yang sering kita lihat waktu kita main game itu, mbak-mbak yang baju putih itu siapa? Dari situlah teman-temannya Mas Andi itu saling berpandangan, keringat dingin mengucur dan merinding. Mereka baru sadar bahwa yang mereka lihat itu bukan penumpang biasa, bisa jadi malah juga bukan manusia.
Setelah itu mereka cepat-cepat membereskan pekerjaan dan pulang ke rumah masing-masing. Nah kebetulannya besoknya itu adalah jadwal shift mereka libur, jadi mereka tidak saling ketemu. Tapi dalam grup medsos, kita sebut saja di grup WhatsApp mereka masih membahas kejadian itu. Iya ya bro, aku kok nggak selama ini mbak-mbak itu lewat di jam yang sama, dengan baju yang sama, dengan arah yang sama, dan itu baju bukan seragam loh. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin kan ada penumpang dengan baju putih seperti itu di jam yang sama dengan baju yang sama, kok bisa? Nah seputar itu mereka ngechatnya itu seputar itu, sambil mereka istighfar, takut kalau hal itu terjadi lagi saat mereka bertugas sampai malam. Nah singkat cerita, tibalah saat mereka bertugas lagi dari siang sampai malam. Nah ketika mereka bertemu, mereka kompak melakukan doa bersama, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hati kecil mereka masing-masing, mereka berkata, tolong jangan ganggu kami hanya ingin bekerja. Kalau mau beraktivitas silahkan, tapi tolong jangan isengi kami. Nah, kurang lebih seperti itu doa dari hati kecil mereka masing-masing. Nah, waktu berjalan, akhirnya tibalah jam 3 sore. Nah, tumben-tumbenan pesawat B itu nggak landing. Jam 4 ditunggu, jam 5, bahkan sampai maghrib nggak ada. Dan nggak ada informasi ini pesawat B kok nggak ada, biasanya jam 3 udah landing. Nah Mas Andi ini kemudian berinisiatif menanyakan kawannya yang bekerja di PT pesawat B tersebut. Nah dari temennya itu dapat informasi bahwa pesawat B mulai hari itu trayeknya yang dari dan menuju ke Jogja berhenti beroperasi. Hanya trayeknya yang Jogja aja ya, yang di luar Jogja dia masih beroperasi, cuman hari itu tidak ada penerbangan yang ke Jogja, dan seterusnya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah dari situ teman-temannya Mas Andi ada yang lega, ada yang masih pesimis. Tunggu sebentar, pesawat B udah nggak ada, belum tentu itu perempuan juga udah nggak ada. Itu kan belum tentu dari pesawat, bisa jadi dari mana kita nggak tahu. Nah kata Mas Andi, ya udah sekarang kita berdoa aja, sekarang semoga tidak ada gangguan semacam itu, semoga kita tetap dalam lindungannya. Dan kebetulan sekali malam itu berjalan tanpa ada gangguan apapun, dan besoknya dan kemudian hari gangguan dan penampakan dari wanita itu dari kantor tersebut tidak pernah terlihat lagi. Nah setelah kejadian itu Mas Andi dan kawan regunya itu ngobrol dengan regu lain, ngobrol dengan kawan shift yang lain. Kamu sering lihat nggak ciri-ciri wanita seperti ini jam sekian? Ah iya lihat. Kamu tahu nggak itu perempuan dari mana, asalnya dari mana, lewat mau kemana? Nah teman-temannya itu dengar kata-kata Mas Andi juga baru ngeh. Iya ya, kok bisa ya jam segitu mbak-mbak itu dari mana? Dan mereka juga ternyata merinding setelah mendengar cerita dari Mas Andi. Nah konon wanita tersebut sampai sekarang kadang-kadang masih terlihat, tetapi orang-orang di sekitarnya itu tidak sadar bahwa itu tuh bukan manusia. Bahkan seringkali berjalan beriringan dengan penumpang yang sedang turun atau penumpang yang sedang boarding naik ke pesawat. Hanya orang-orang yang punya indera lebih yang bisa sadar kalau itu bukan manusia. Penumpang yang lain mungkin tahu, melihat, tetapi dia nggak sadar bahwa yang dia barengin itu bukan manusia. Nah menurut kamu gimana? Kamu yang sudah pernah landing di Jogja atau yang akan landing di Jogja, coba lihat kanan kirimu, ada nggak perempuan dengan ciri-ciri seperti itu? Rambutnya panjang sebahu, memakai baju putih, menarik tas koper besar. Jangan-jangan dia bukan penumpang, bahkan dia bukan manusia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan cerita semacam ini, silahkan like, komen di bawah, dan silahkan subscribe agar mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video misteri yang baru. Sekali lagi terima kasih.
Semoga kalian semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.